Sejauh ini sih kita mengusahakan berdua terus. Cuman kemarin itu sempat yang waktu Dinda lagi hamil, karena memang aku juga ada beberapa judul yang harus syuting ya. Jadi ngambil cerita tema keluarga. Tapi kita pun selalu mengusahakan untuk bisa berdua karena pas mau nikah pun juga. Ya. Sebenarnya sih aku tuh waktu pas mau nikah dan diajakin taruh sama Ray, sempat ada syarat kan. Ray tanya syaratnya apa, kita sama-sama kasih syarat. Salah satu syaratnya kalau aku tuh aku pengen kalau misalkan ada film kita mainnya sama-sama gitu. Cuman balik lagi ke kondisi tadi kan, seperti waktu pas aku hamil kemarin, aku akhirnya aku santai-santai aja untuk memperbolehkan Ray main bareng sama yang lain. Gua kenapa sebisa mungkin berdua, karena di samping perjanjian yang tadi itu kan sebenarnya lebih ke tujuan untuk saling menjaga aja sih. Betul. Karena kan memang namanya rumah tangga ya, bukan pacaran. Ada hal-hal yang memang sudah disepakati ya, diusahakan untuk tetap mengikuti itu. Cuman di luar itu kita tuh enaknya kalau kerja bareng kita bisa saling menjalankan kewajiban. Aku menjagain dia juga ngerawat aku, ngurusin aku. Jadi kerja tapi udah kayak biasa aja gitu. Kalau aku sama Ray itu kita sama-sama, alhamdulillahnya kita sama-sama satu visi dan misi. Dan hidup tuh kita harus baik-baik bersyukur. Jadi sedih ataupun senang ya apapun itu kita harus tetap bersyukur. Kita percaya yang terbaik dari Allah tuh untuk kita gitu, dan itu adalah takdirnya kita gitu. Jalanin yang aja, penting kita udah melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha aja sih gitu sih. Karena memang definisi hidup itu ya, itu kan nggak melulu tentang bahagia doang. Maksudnya pasti ada ups and down. Kita nggak akan pernah tahu warna putih kalau nggak ada warna hitam. Jadi dengan kondisi-kondisi yang mungkin bisa dibilang keterpurukan, kita bisa lebih memaknai untuk menghargai pas kita dikasih lebih kebahagiaan. Kalau aku sih aku percaya ya apapun yang dikasih sama Allah itu adalah yang terbaik buat aku, buat keluargaku gitu kan. Dan awalnya memang jujur aku sama Ray itu tidak agak sedikit surprise, karena kita sebenarnya menjaga hanya untuk pengen fokus ke siapa dulu awalnya. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki gitu kan, Allah kasih rezeki dan kita sempat dengar detak jantungnya gitu kan, dan kita sempat dibuat kayak Allah tuh menurut aku kayak Allah tuh nih udah deh nggak usah nunda-nunda gitu. Emang Allah tuh pengen kamu tuh ya santai aja gitu, punya anak lagi juga nggak apa-apa. Awalnya sempat kayak gitu, cuman ternyata kan Allah kasih cobaan, kasih titipannya cuman sebentar waktu itu, dan akhirnya ya aku pun juga tetap bersyukurnya dalam arti ya mungkin ini jalan yang terbaik, ini yang mungkin kalau misalkan aku kemarin tetap hamil, luka sesarku yang belum pulih sepenuhnya terbuka lagi kayak gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan aku tetap hamil kemarin, aku belum bisa fokus sama Syaka yang belum bisa puasa. Iya, belum bisa puasa juga, karena tidak bisa dipungkiri dari hamil pertama sampai yang kemarin itu memang kondisi kehamilanku tuh memang sedikit rentan gitu kan. Selalu ada flek kayak gitu-gitu tuh. Jadi memang benar-benar harus bed rest gitu loh. Ya mungkin kedepannya kalaupun nanti Allah kasih rezeki lagi, ya aku benar-benar harus bed rest, harus fokus, harus menjaga itu banget. Bukan berarti yang kemarin tidak dijaga, tapi lebih lagi gitu sih. Pasti sedihnya tuh sedih sekali, karena kita kan sudah mendengar detak jantung ya. Walaupun awalnya kita sedikit surprise, tapi kan biar gimana pun pas ketika kita mendengar detak jantung itu tuh kayak ya Allah, masya Allah ya kayak Allah kasih rezeki gitu. Allah benar-benar percaya sama kita gitu kan. Jadi rasa kehilangannya itu tuh bener-bener, jadi gini, Allah kasih seneng tapi Allah langsung ambil lagi gitu. Jadi kayak campur aduk gitu loh pada saat itu. Dan ya lagi-lagi orang sekitar, suami juga menyadarkan bahwa kita nggak boleh terlalu lama terpuruk gitu kan. Maksudnya
ya ini kan kehidupan, life must go on gitu kan. Kita juga harus fokus dengan apa yang ada sekarang, seperti syaka gitu, seperti hal-hal lain lah gitu. Usia kandungan, jadi aku tuh taunya ketika sudah di minggu ke-6, jadi memang masih baru tapi sudah ada detak jantung ya kan. Dokter juga nyuruh untuk tes pack lagi, tapi ternyata memang belum sempat waktu itu. Akhirnya aku berangkat ke Paris. Nah, berangkat ke Paris, di Paris itu sempat pendarahan, sempat keluar darah gitulah, kayak hati ayam gitu, lumayan besar gitu kan. Nah, udah cerita juga sama dokter gitu kan. Cuman kata dokterku ya mungkin itu efek vaksin kemarin masih gitu. Oh ya udah gitu. Terus pas pulang ke Jakarta, aku iseng tes pack lagi gitu kan. Ternyata masih 2 garis lagi. Akhirnya besok itu aku USG, dan ternyata alhamdulillah waktu itu Allah langsung kasih hamil gitu kan, dengan 2 kantung, cuman satunya itu masih ada janin, satunya itu kosong kayak gitu lah. Nggak lama dari situ ya mungkin memang Allah cuman nitipin aja nih, ini sebentar aja deh gitu kali ya. Nah, akhirnya nggak lama dari situ, sekitar kurang lebih 1 minggu, waktu itu aku pendarahan banyak banget. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata ya memang belum dikasih aja sih gitu. Intinya belum rezeki sih, iya. karena apa ya, Allah ngambil lagi, tapi Allah nitipin pelajaran yang akan kita pegang seumur hidup gitu. Jadi aku pun selalu ngobrol sama dia, apapun yang kita alami tetap harus disyukuri, karena kayak kita kemarin dapat kabar bahwasanya Dinda hamil dan kembar, itu kan kita udah bahagia nih, simpelnya kita udah bahagia, sel-sel kita udah bahagia semua. Jadi itu pasti bakal ngaruh ke kesehatan kita juga kan pasti, dan itu harus disyukuri juga, jangan sampai kufur soal itu gitu kan. Ditambah kita juga disadarkan dengan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kemarin kita suka banget ngomongnya pengen bayi kembar. Alhamdulillah Allah mengabulkan itu, walaupun sebenarnya sampai sekarang pun belum ada kesempatan untuk bersama kita, tapi setidaknya kita disadarkan kalau memang ya itulah akibat dari berucap yang baik-baik, pasti bakal dikabulin. Pembentukan yang tidak sempurna. Jadi dokter juga bilang kemarin, karena memang kondisinya Dini juga kerja yang memang udah terlanjur diambil sebelum tahu hamil. Dokter juga bilang tidak usah terlalu terlarut dalam kesedihan, karena memang kondisinya kenapa sampai akhirnya nggak jadi ini karena pembentukannya tidak sempurna. Kayak waktu kita cek kemarin ke dokter, ada kromosom yang gimana ya? Mungkin Dina ini kemungkinan juga namanya tuh twin syndrome kalau nggak salah ya. Jadi ada kantong 2 tapi satunya kosong. Nah, tapi kita nggak tahu nih persisnya, karena kan kita baru periksanya setelah ada pendarahan yang waktu di Paris kan. Kita nggak tahu pendarahan itu entah itu apa atau apa. Jadi ya kondisinya seperti itu. Jadi gini, karena ada 2 kantung, yang satu kosong dan yang satu ada isinya. Yang kosong ini berusaha untuk keluar, sementara yang satu ini masih ada janin gitu kan. Jadi ya bisa jadi itu kalau kita nggak kuat, memang fisik kita nggak kuat, dan memang pola makan nggak kuat, semuanya tidak bisa dijaga, ya mau nggak mau ikut gitu sih. Karena kan yang kantong kosong ini tuh selalu kontraksi kan, untuk mengeluarkan si kantong kosongnya, perut rahimnya tuh selalu kontraksi gitu. Jadi baru tahu juga sih dokter ngejelasin kalau memang Masya Allah ya, Allah itu nyiptain sistem tubuh ini tuh sempurna banget. Katanya rahim tuh sepintar itu, kalau misalnya kantongnya udah kosong dia pasti bakal natural, bakal ngeluarin. Itu yang disebabkan pendarahan akhirnya gitu. Dan mungkin kemarin itu pendarahan yang terakhir dia alamin, yang sebenarnya pas diperiksa ke dokter, detak jantungnya itu udah nggak berdetak udah lama. Jadi bukan pada hari itu juga. Mungkin karena emang udah kosong, rahim juga udah maksain keluar, akhirnya berdarah. Kita baru taunya di situ. Belum. Masih terlalu kecil soalnya. Masih 6 minggu. Bahkan kita sebenarnya belum ngumumin ya. Iya, kita belum. Kita udah biasa kan gitu ngumuminnya misalnya 4 bulan apa 5 bulan gitu kan. Nah itu kondisi. Nguap nak, ngantuk lagi nih. Itu mulutnya nih, nguap. Kondisinya waktu itu baru 2 minggu, jadi emang sebelum waktunya kita umumin, cuman karena memang kondisinya belum rezeki ya, keguguran itu namanya ya.
akhirnya kita ngumuminnya udah bukan ngumumin suatu kehamilan, tapi ngumumin kalau ada kena musibah. Kalau aku sama Ray itu kita sama-sama, alhamdulillahnya kita sama-sama satu visi dan misi. Hidup tuh kita harus baik-baik bersyukur. Jadi sedih ataupun senang, ya apapun itu kita harus tetap bersyukur. Kita percaya yang terbaik dari Allah tuh untuk kita gitu, dan itu adalah takdirnya kita gitu. Jalanin Yang aja penting lah ya. kita udah melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha aja sih gitu sih. Karena memang definisi hidup itu ya, itu kan nggak melulu tentang bahagia doang. Biasanya pasti ada ups and down. Kita nggak akan pernah tahu warna putih kalau nggak ada warna hitam. Jadi dengan kondisi-kondisi yang mungkin bisa dibilang keterpurukan, kita bisa lebih memaknai untuk menghargai pas kita dikasih lebih kebahagiaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.